Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Wijaya Kusuma dengan NPM 202101579024. Di sini izinkan saya ingin menyelesaikan tugas konseling pernikahan dengan konteks saya sebagai mahasiswa melakukan proses konseling dengan calon yang ingin membina rumah tangga atau yang ingin menikah. Baik, langsung saja. Di sini saya sebagai konselor. Jadi pentingnya mengapa pernikahan perlu dipersiapkan dan perkawinan perlu dibina. Jadi seperti ini ya Kak. Perpaduan dua pribadi, karena itu perkawinan tidak dipersiapkan dan dibina dengan sebaik-baiknya akan meningkatkan resiko kegagalan. Jadi perkawinan yang sebelumnya kita bina atau kita masukkan apa-apa konteks yang penting di dalamnya, seperti apa itu cinta, bagaimana kita merealisasikan cinta terhadap pasangan kita, seperti itu, dan masih banyak konteks-konteks lagi. Di sini proses belajar juga yang perlu dipelajari, dipahami, dilakukan sebelum dan sesudah perkawinan itu berlangsung. Jadi dari after kakak marriage atau melangsungkan pernikahan perlu adanya hal-hal yang harus dipelajari. Bagaimana kita menyikapi bagaimana sifat daripada pasangan kita. Contohnya kakak, apabila pasangan kakak marah, bagaimana tanggapan kakak? Apakah marahnya bisa kakak redam, atau marahnya bisa masuk dalam kontekstual ya udah nggak apa-apa nih, masih masuk dalam kategori kakak bisa memakluminya, seperti itu. Atau sebaliknya dengan pasangan kakak, pasangan kakak juga dapat mengerti bagaimana kondisi kakak atau bagaimana kondisi kakak pada saat marah, seperti itu. Jadi selanjutnya ada perubahan norma, nilai, dan tatanan kehidupan di masyarakat. Jadi misalkan kakak adatnya apa kalau boleh tahu? Oh, kakak contohnya kakak dari adat Jawa, pastikan memiliki literatur atau gaya bahasa atau perilaku yang lemah lembut, yang seperti itu ya kan, yang bagaimana orang tua kakak menurunkan budaya-budaya tersebut kepada kakak. Kayak gitu, misalkan suami kakak, calon mempelai pria kakak dari etnis atau dari suku Batak mungkin, yang backgroundnya itu berbeda dengan kakak. Bagaimana kakak menyikapi background tersebut? Apakah kakak bisa memaklumi atau bisa mengerti pasangan kakak, atau kakak ingin lebih ke komunikasikan bagaimana kalau saya lagi marah seperti apa, kalau cara makannya seperti apa, seperti itu. Pasti akan ada norma-norma yang kakak maklumi atau pasangan kakak juga bisa mengerti kakak. Selanjutnya ada perkawinan yang tidak harmonis mengakibatkan kesulitan perkembangan anak dan masalah psikososial. Jadi perkawinan itu tidak hanya tentang suami istri, tetapi di mana suatu perkawinan itu menggabungkan daripada dua keluarga yang menjadi satu. Jadi kakak juga harus mengerti keluarganya seperti apa, tanggapan keluarganya seperti apa, bagaimana pola pikir keluarganya, seperti apa keluarganya ingin disikapi atau ingin diperlakukan. Karena itu pernikahan itu salah satu bentuk ibadah yang sangat panjang ya Kak di dalam agama. Mungkin kakak kalau orang muslim atau saya yang muslim ya seperti itu gitu. Karena ibadah yang sangat lama, pasti di dalamnya ada ujian-ujian, ada sabaran gitu. Jadi gimana caranya kakak bisa mengkomunikasikan apapun masalah yang ada dalam keluarga kakak. Apabila kakak tidak bisa mengkomunikasikan, khawatir nanti suatu rumah tangga yang tidak baik itu, atau yang sering cenderung bermarahan atau
dikatakan marah gitu ya, kayak atau bertengkar di dalam keluarga, itu sangat tidak baik untuk psikologis anak nantinya kalau kakak sudah memiliki keturunan seperti itu. Jadi emang pernikahan itu sangat-sangat sakral ya kak di dalam sini. Jadi menurut saya kegagalan perkawinan menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Seperti itu kak. Jadi untuk seseorang melakukan pernikahan itu dibutuhkan kesiapan mental yang cukup. Calon mempelai semestinya sudah siap melangsungkan pernikahan dan telah menyadari bahwa ia akan menikah dan kehidupan yang baru. Jadi sebelum kakak menikah, jadi seharusnya orang yang ingin menikah harus tahu bagaimana nanti nih konsekuensi kalau saya sudah menikah. Yang tadinya saya kemana-mana bisa sendiri, tidak usah saya izin sana izin sini, saya mau bergaul sama siapa saja, yang penting saya bisa menjaga diri, seperti itu. Ini harus dikoordinasikan dengan pasangan kita. Jadi ya harus ada perbedaan antara kakak sebelum menikah dan sesudah menikah. Apalagi nanti jika kakak sudah memiliki momongan paci, yang tadinya kakak bisa tiduran, bisa santai-santai di rumah atau hanya melakukan pekerjaan rumah, tapi sekarang nantinya kakak akan menghadapi dengan suara-suara bayi nangis gitu, bayi menangis atau bayi pup atau yang lainnya. Jadi agar tidak stres atau mengalami masalah setelah menikah, maka sebaiknya mempelai mempersiapkan mentalnya dulu agar ia mampu menerima segala tanggung jawab sebagai seorang istri maupun seorang suami gitu. Melaksanakan diri untuk menikah saat mental belum siap dapat menyebabkan munculnya masalah di kemudian hari. Jadi apabila memang kakaknya belum siap dari fisik maupun mental, itu sangat berpengaruh pada nanti kelangsungan pernikahan kakak dalam menjalani bahtera rumah tangga. Jadi kakak juga perlu nih ada kiat-kiatnya dalam menjalani pernikahan. Salah satunya yaitu kesiapan fisik. Seorang calon mempelai yang akan menikah hendaknya telah siap fisik dan tubuhnya. Dengan kata lain, ia telah mencapai akil balik dan telah siap memenuhi tugasnya sebagai seorang istri maupun seorang suami. Sebelum melangsungkan pernikahan, sebaiknya periksa kesehatan tubuh terlebih dahulu, terutama menyangkut masalah reproduksi, karena salah satu tujuan pernikahan adalah nantinya pasangan akan memiliki keturunan. Oleh sebab itu, jika ada masalah atau fisik organ tubuh yang berkaitan dengan hal tersebut, maka pasangan dapat saling mengetahui, menerima, berusaha untuk berjuang bersama mencari solusi. Jadi untuk kesiapan fisik kakak bisa nih melakukan konsultasi dengan sebelum pernikahan. Biasanya ada tes kesehatan. Nah, menyangkut terutama di sini menyangkut masalah reproduksi ya kak. Apakah ada kendala atau ada kelainan atau ya amit-amit lah ya kak. Tapi kan lebih baiknya kita diskusikan dulu dengan suami, kita cek kesehatan apabila apakah pasangan kita menerima kita atau tidak gitu. Apakah ini harus benar-benar sesuatu yang bisa nanti kita koordinasikan untuk mencapai solusi di kedepannya gitu kak. Jadi selanjutnya ada kesiapan spiritual. Kakak juga menikah tidak hanya suatu hal yang membutuhkan persiapan mental dan fisik aja nih. Jadi melainkan dibutuhkan juga kesiapan spiritual. Seseorang menikah hendaknya meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya agar pernikahan yang nantinya ia jalani adalah sesuai dengan syariat bagi umat muslim. Jadi sebelum kakak menikah, sebelumnya kalau untuk di muslim biasanya ada tuh istilah istikharah. Kakak jalani bagaimana, pokoknya libatkan setiap langkah kakak itu yang mencari ridho Allah gitu, mencari ridho Tuhan kita gitu. Jadi di sini ada juga yang namanya persiapan sosial tuh kak. Persiapan sosial yang dimaksud adalah segala hal yang menyangkut kedudukan seseorang di masyarakat
dalam hal akan menikah sebaiknya memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat. Jadi mau nggak mau nikah nanti kan, untuk kakak menikah sebaiknya ya saran saja sih, bukan saran juga sih, lebih banyak pasangan itu yang misah dari orang tuanya. Pasti mau nggak mau pasangan tersebut juga harus berbaur tuh dengan masyarakat, bagaimana cara dia bergaul, yang tadinya apa-apa masih orang tua atau masih canggung sama tetangga atau sekitarnya, sekarang itu harus benar-benar ya harus bisa bergaul seperti itu. Jadi kita juga bisa nih stop kebiasaan-kebiasaan ini. Contohnya ada beberapa contoh sih kak biasanya kak. Jadi membiarkan masalah berlalu begitu saja. Jadi apabila ada masalah sebaiknya itu dikomunikasikan dan dicari jalan keluarnya. Setidaknya tidak mementingkan ego daripada masing-masing pasangan, tetapi lebih ke bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya biasanya nih kayak apabila orang yang sudah menikah atau pasangan suami istri itu males loh untuk berhubungan intim. Yang di sini juga penting juga ya kak, karena dengan kakak berhubungan intim atau bercumbu dengan pasangan halal kakak juga dapat merilekskan badan seperti itu, dan masih banyak lagi keuntungan daripada hal tersebut. Jadi kita juga bisa nih kak untuk merefresh cinta kita atau rasa sayang pada pasangan kita melakukan anniversary. Kadang apabila kita sudah menikah kita lupa dengan hal-hal yang menimbulkan gairah kita gitu. Jadi kalau bisa sih nanti juga jangan sampai usahakan selalu tidur dengan pasangan kita. Pada saat tidur sebaiknya kita menjaga time waktu-waktu kebersamaan gitu. Harus sama-sama menghargai waktu yang telah diluangkan bersama. Jangan pada saat kita harusnya istirahat kita masih disibukkan dengan pikiran-pikiran pasangan, mengutarakan pikiran pasangan yang tidak pada tempatnya. Yang tadinya harusnya beristirahat, pasangan kita sudah capek bekerja atau melakukan aktivitas rumah tangga atau yang lain, mengurus anak, kita malah masih sibuk untuk mencari solusi. Jadi harus tepat juga nih kak timingnya seperti itu. Jadi kita juga perlu nih kak, sangat perlu ya menurut saya untuk menunjang kehidupan yang harmonis. Yang pertama menurut saya ada kita harus menjaga iman dan takwa. Jadi apabila sudah mengedepankan iman dan takwa, atau ya saya menikah karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya untuk di muslim, setidaknya pasti semuanya itu dianggap pahala apabila kita mengerjakannya dengan keikhlasan, dengan mencari ridho suami. Begitu pula suami bekerja untuk mencukupi keluarganya seperti itu. Pasti akan ada yang namanya pahala-pahala yang mengalir di dalamnya gitu. Bahkan kalau di Islam ya kak, untuk menikah itu dikategorikan telah menyempurnakan setengah daripada agamanya. Jadi orang yang sudah menikah itu bahkan setengah agamanya sudah selesai gitu. Jadi ya fokus pada keluarga seperti itu. Tidak usah kita yang tadinya sibuk bermain atau sering hangout atau yang lain-lain. Sekiranya jika sudah berkeluarga kita harus dapat mengatur waktu kita bagaimana yang untuk kita secara pribadi happy dan mana yang harus kita menjaga keluarga seperti itu. Di sini juga ada saling setia, kita juga harus saling percaya, saling menghormati, saling menolong, saling mengalah apabila ada masalah yang tidak terselesaikan, sehingga setidaknya kita menurunkan ego kita seperti itu.
saling berbagi rasa, saling berkomunikasi, mengemban minat bersama dan perorangan, menghindarkan hal-hal yang mengganggu perkawinan. Hal-hal yang mengganggu perkawinan apa aja tuh kak? Banyak tuh sekarang, apalagi ada yang namanya sosial media. Sosial media itu sangat marak kayak sekarang. Bagaimana suami istri itu kebanyakan itu cenderung untuk melakukan komunikasi dengan istrinya, karena entah karena beberapa faktor, takut istrinya marah lah, takut suaminya marah lah apabila diomongkan, dibicarakan langsung. Tapi ini lebih baik daripada kakaknya meng-share masalah atau men-share di sosial media gitu, bikin status lah, bikin apalah gitu yang berbau tentang sosial media. Jadi yang tadinya masalah keluarga kakak cuman hanya di rumah, sekarang itu ya lebih diketahui orang banyak, dan di cenderung pasangan kita itu akan lebih sedih dan lebih jengkel terhadap kita gitu. Bukannya masalah selesai, malah menambah masalah baru seperti itu. Pengetahuan dalam membina kehidupan seksual dalam perkawinan harus di sini harus sama atau beda. Jadi pengetahuannya di sini adalah pengetahuan seks ya. Seks ialah energi psikis yang mendorong manusia untuk berbuat sesuatu. Dorongan itu disebut nafsu atau naluri seks, yang telah ada sejak lahir, namun baru menjadi aktif ketika masa akil balik. Energi psikis itu mewujudkan diri dalam berbagai bentuk, terutama untuk menghubungkan antar manusia sebagai pria dan wanita. Jadi seks itu, berhubungan seks apabila sudah suami istri itu sangat sangat dianjurkan ya, bahkan sangat penting seperti itu. Fungsinya salah satunya tuh daripada kakaknya berbuat seks atau dengan suami itu, salah satunya sebagai mekanisme untuk melanjutkan keturunan. Itu pasti ya kak, pasti kan kakaknya atau suami ingin memiliki momongan atau keturunan, buah hati, buah cinta seperti itu. Sebagai pengungkapan rasa cinta terhadap pasangannya. Selanjutnya ada sebagai penghayatan kenikmatan dalam hubungan suami istri. Kita juga nih apabila pasangan kita sedang ribet dengan ruwet lah gitu bahasanya ya, dengan pekerjaannya kah, dengan masalah-masalah eksternal lainnya atau internal pada dirinya, kita dapat mengupayakan nih kak hubungan pada suami istri. Yang pertama itu kita bisa hindari suasana dan komunikasi yang tidak kondusif. Jadi kakak bisa me time tuh sama keluarga kakak apabila memang di rumah sedang jenuh. Jadi kakak bisa keluar healing lah ya bahasa sekarangnya kan. Kakak bisa tuh ajak suami kakak atau pasangan kakak keluar gitu, healing atau jalan-jalan gitu kemana. Bahkan sekarang juga banyak loh kak suami istri yang meningkatkan gairah seksnya itu ke hotel-hotel gitu, karena ingin suasana yang berbeda mungkin, atau seperti apa gitu. Suami memberikan perhatian dan perlindungan kepada istri, menciptakan suasana yang baik. Suami kakak juga harus mengerti nih bagaimana cara menciptakan suasana yang baik. Nah dari istrinya juga nih biasanya itu dapat kamar-kamar itu dibersihin dengan wangi, dengan pakaian tidur yang menarik seperti itu ya kak. Suami istri aktif memenuhi kebutuhan pasangannya, hindari berhubungan secara rutin atau meminimalisir kebosanan. Jadi kakak untuk meminimalisir kebosanan biasanya bisa diagendakan ya kak untuk hal tersebut. Saling belajar dari pasangan untuk menanyakan satu sama lain. Jadi dalam hubungan seks juga kita tidak perlu malu untuk bertanya
menyenangkan satu sama lain gitu. Ya mungkin kakaknya sudah ada gambaran untuk hal tersebut ya. Suami harus memberikan pengertian lebih kepada istri. Selanjutnya, menyediakan sarana yang baik, saling memahami dan menerima kekurangan pasangan. Itu pasti ya kan, dan dari awal pernikahan pasti sudah dikomunikasikan. Untuk selanjutnya, memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Nah, ini ada nih petunjuk-petunjuk untuk istri kak. Jadi petunjuk untuk istri adalah biasanya tuh ya kak, ada aspek nih buat kakaknya mengungkapkan rasa cinta. Yang kedua, hapuskan impian untuk satu perkawinan yang sempurna. Kakak berusaha untuk memenuhi kebutuhan suami, lepaskan ketergantungan terhadap orang tua, berikan pujian dan penghargaan kepada suami, buanglah sifat ingin menguasai, jangan berkeinginan mengubah suami dengan kritikan, sambutlah dengan penuh kasih sayang, bukan dengan keluhan atau tuntutan. Jadi kebanyakan istri di luar itu lebih mementingkan kebutuhannya dan lebih menuntut suami daripada mengerti bagaimana kondisi suami. Sebenarnya suami hanya ingin dimengerti oleh istrinya, sedangkan suami itu sudah memberikan semuanya untuk istrinya. Rata-rata sih seperti itu. Namun karena di sini ya balik lagi, karena keinginan suami itu keinginan daripada istri itu yang menggebu-gebu, entah dia melihat dari sosial media kah atau yang lain-lain. Jadi ingin melihat, membandingkan suaminya dengan suami orang lain, sedangkan dia yang lebih mengerti suaminya, lebih mengetahui bagaimana kondisi suaminya. Seperti itu. Jangan merasa diri sebagai ratu. Di sini pernikahan itu terjadi antara dua insan ya kak. Jadi dua insan dimana suami dan istri itu harus saling merajakan dan meratukan. Jangan hanya merasa sebagai ratu yang bisa sehingga nantinya kakak merasa tidak menghargai suami, seperti itu. Jadi apalagi seorang istri itu harus lebih banyak bersabar. Contohnya bersabar dalam hal apa ya? Dalam yang pertama, biasanya untuk orang-orang yang baru melangsungkan pernikahan itu diuji dengan hal ekonomi. Seperti itu, harus cukup dengan apa yang telah diberikan oleh suami gitu. Jadi ada juga nih petunjuk untuk suami kakak. Jadi buat suami, jadilah pelindung bagi istri. Itu pasti ya kak, harus jadi pelindung karena kita sudah meminta anak istri kita, atau ibaratnya itu kita sudah meminta orang lain yang bukan yang tadinya dikasih makan gitu sama orang tuanya, diberi kecukupan dengan orang tuanya, tiba-tiba kita datang dan kita ambil gitu. Pasti kita harus menjadi pelindung bagi istri karena rasa tanggung jawab suami kepada istrinya. Suami juga harus memperlakukan istri dengan kasih sayang, itu pasti ya kak. Jadi harus berlemah lembut, sabar ya. Selanjutnya, mengurus rumah tangga sebagai tanggung jawab bersama. Hindari sikap yang selalu mengalah dengan istri. Jangan mengabaikan hal-hal kecil. Apabila ada hal-hal kecil, sebaiknya balik lagi ke poin tadi, harus dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya. Jangan sampai masalah-masalah yang kecil akan menjadi bom waktu nantinya. Seperti itu. Apalagi apabila masalah-masalah kecil tidak diselesaikan dan kita sudah memiliki keturunan, itu cenderung sangat berpengaruh pada psikis si anak ya kak. Selanjutnya, dengarkan keluhan istri. Untuk seorang suami itu harus mendengarkan keluhan istri, walaupun dia sibuk kerja, walaupun dia sibuk dengan kehidupan mencari nafkahnya kak, untuk kehidupan
belajarnya kak atau yang lain-lain itu harus meluangkan waktu mendengarkan keluhan istri. Walaupun keluhan istri ya kadang ya memang itu aja mungkin lah ya, banyak orang yang bercerita sehingga membuat si suami itu jenuh. Tetapi di sini poin penting, karena seorang istri itu hanya perlu didengarkan. Jangan sampai istri kita atau pasangan kita itu bercerita kepada orang lain, apalagi lawan jenis ya, jangan sampai, karena itu bisa fatal sekali kak akibatnya gitu. Jadi kita juga harus sebagai suami harus benar-benar bisa mengenali nih perubahan suasana hatinya istri. Jadi kita karena ini sebenarnya agak sulit sih untuk para suami ya, karena yang tadinya kita harus begini, harusnya kita tuh harian tuh seperti ini sebenarnya, cuman karena mood istri sedang menska atau datang bulan ya, bisa dikatakan seperti itu, menjadi hormonnya itu berbeda. Yang tadinya itu pengen bawaannya pengen marah-marah aja seperti itu kan. Jadi kita harus ngerti juga nih sebagai suami seperti itu, apa yang diinginkan istri. Ya intinya istri kan ingin kasih sayang ya, intinya balik lagi ke poin yang tadi, kita juga harus mementingkan bekerja sama dengan istri. Yang terakhir ya, bekerja sama dengan istri, jangan sampai kita harus kan kamu wanita ya, kamu istri, kamu ya tugasnya di rumah melakukan pekerjaan rumah. Ya saya nggak mau, karena kan saya juga udah bekerja di mencari nafkah juga udah capek gitu, terus pulang masih harus mengerjakan yang lain-lain. Jangan seperti itu, harus bisa bekerja sama dengan istri. Contohnya apabila istri sedang sakit kah, atau istri sedang ada kegiatan yang lain kah, ya kita sebagai suami harus mengerti. Dan juga kita membuang ego kita yang tadinya harkat, gue laki, maksud gue bikin kayak gini, maksud gue ngerjain kayak gini, ya nggak bisa seperti itu. Karena menikah itu daripada dua insan yang berbeda, harus saling menjaga, harus menjaga keluarga gitu, harus bekerja sama dengan pasangan kita. Jadi untuk para suami juga harus menghargai sebagai kita harus pintar-pintar menghargai istri kita. Bayangkan istri kita itu yang mencuci baju kita, yang merawat kita kalau kita lagi sakit, yang melakukan pekerjaan rumah, yang mengasuh anak kita nantinya gitu. Jadi poin penting yaitu menghargai istri. Kita harus nah banyak juga nih kak untuk para Gen Z ya mungkin ya, atau orang anak-anak zaman sekarang itu takut untuk melakukan pernikahan. Tapi nanti takut nih kalau udah nikah, saya kayak gini karena teman saya kayak gini nih, setelah nikah nggak bisa kemana-mana, setelah nikah harus ngurus anak, harus ini harus itu. Jangan ya kak, karena yang tadi poin tadi, karena kita harus selalu melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum pemahaman kita untuk menikah itu benar-benar paham, kita juga perlu pengetahuan atau knowledge kita tentang seperti apa sih nikah dalam prospek agama. Jadi kita itu hidup ya kan, kita tujuan kita hidup ya untuk beribadah ya kak. Jadi kita selalu melibatkan Tuhan. Jadi kita juga yang tadinya kita harus marah-marah, ya Allah kayak gini banget ya, kayak gitu misalkan harus malam-malam harus menggendong-gendong anak gitu. Ini bisa meminimalisir emosi kita gitu. Oh ya udah, semoga Allah ridho terhadap saya gitu, karena saya sudah menjaga anak dengan baik seperti itu. Sekiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ya kak. Untuk konseling pernikahan ini banyak aspek, jadi kakak juga perlu ingat nih di dalam
pernikahan itu tujuannya untuk berbahagia. Jadi kalau emang ada sesuatu yang menurut kakak mengganjal, itu dapat kakak komunikasikan dengan pasangan kakak sebelum kakak menikah, seperti itu. Mungkin hanya itu saja ya kak, semoga lancar untuk kedepannya. Saya akhiri, apabila nanti ada perlu atau ingin yang ditanyakan lagi, atau mungkin ada perspektif agama yang ingin kakak dalami tentang pernikahan, nanti bisa saya kasih tahu gitu, atau referensi buku mana saja gitu yang perlu kakak baca sebelum menikah. Sekiranya hanya itu saja ya kak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya.